Shalom saudara, menjalani kehidupan sebagai orang percaya, seringkali kita diperhadapkan pada situasi yang tidak mengenakan, dan rasanya jika dipikirkan oleh akal pikiran manusia, hal itu mustahil untuk bisa kita lakukan dan lewati. Walaupun kita sudah menaati firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, tapi terkadang kita masih mempertanyakan, apakah mungkin Tuhan tolong saya? Saya sudah taat, tapi kok saya belum melihat jawaban Tuhan? Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar mengenai ketaatan di tengah kemustahilan. Kita akan belajar dari dua tokoh Alkitab yang diperhadapkan pada situasi yang sulit, kemudian mereka mendengar perintah Tuhan yang tidak masuk akal. Namun, mereka tetap taat akan suara Tuhan dan justru mereka mengalami kemenangan demi kemenangan. Yang pertama ialah Ishak. Dalam Kejadian 26 ayat 1-6, pada saat itu Ishak menghadapi bencana kelaparan di negerinya. Awalnya, Ishak berencana untuk mengikuti Abraham ayahnya untuk mengungsi ke Mesir. Tetapi, Tuhan menampakkan diri dan berfirman pada Ishak untuk tidak pergi dan tetap berdiam di negeri yang Tuhan suruh. Lalu, apa yang Ishak lakukan? Ishak memilih untuk taat akan suara Tuhan. Walaupun secara logika manusia, Ishak memikirkan, bagaimana mungkin bisa survive dengan tetap tinggal di negeri yang sedang dilanda bencana kelaparan? Bagaimana caranya Ishak dan keluarganya bisa bertahan hidup? Tetapi, karena Ishak menaati suara Tuhan, Tuhan menyertai dan memberkati Ishak. Bahkan dikatakan Ishak menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Yang kedua, kita lihat Paulus. Dalam Kisah Para Rasul 16, tercatat 2 kali Tuhan mengalihkan pelayanan Paulus dan rekan-rekannya. Paulus bermaksud untuk memberitakan Injil ke daerah-daerah baru sesuai dengan panggilannya, yaitu kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Kok Tuhan menghalangi orang yang mau memberitakan Injil ya? Tentu tidak. Tuhan tidak menghalangi orang yang mau memberitakan Injil. Tuhan memiliki rencana lain yang lebih baik bagi Paulus dan rekan-rekannya. Melalui penglihatan seorang Makedonia, Tuhan menuntun Paulus untuk mengabarkan Injil ke daerah-daerah Makedonia. Paulus mengikuti tuntunan Tuhan itu, lalu bersama rekan-rekannya, Paulus mendirikan gereja-gereja di daerah Makedonia. Ishak dan Paulus mempunyai pilihan untuk tidak menaati suara Tuhan karena sepertinya tuntunan Tuhan itu tidak masuk akal. Namun, mereka memilih untuk tetap taat mendengar suara Tuhan, walaupun mereka tidak mengerti apa yang Tuhan sedang rencanakan bagi mereka. Begitu pula dengan setiap kita. Terkadang dalam kondisi sulit, Tuhan menuntun kita untuk melakukan hal-hal yang justru tidak masuk akal. Kita pun diperhadapkan pada pilihan untuk tetap taat mendengar suara Tuhan atau tidak. Bagaimana supaya kita bisa mendengar dan taat mengikuti suara Tuhan? Ada 3 hal yang dapat kita lakukan. Pertama, intim dengan Tuhan. Dalam Mazmur 25 ayat 14 dituliskan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Untuk dapat bergaul dengan seseorang saja, kita harus sering bertemu dan berkomunikasi dengannya, bukan? Demikian juga jika kita ingin bergaul dengan Tuhan. Kita harus meluangkan waktu, memelihara hubungan dan komunikasi dengan Tuhan setiap hari. Dengan itulah kita bisa lebih mengenal dan menaati suara Tuhan. Kedua, pertajam kepekaan rohani kita. Sebagai orang percaya, inilah tanggung jawab kita untuk melatih pendengaran kita dalam mendengarkan suara Tuhan. Melalui doa, pujian, penyembahan, dan merenungkan firman itu siang dan malam, kita melatih kepekaan rohani kita. Dan yang terakhir, kita harus memikul salib. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Memikul salib berarti kita harus taat kepada suara Tuhan, sekalipun sulit. Tentu tidak mudah, maka dari itu diperlukan penguasaan diri dan dibutuhkan buah roh dalam kehidupan kita. Ketika kita taat untuk memikul salib, ketaatan itulah mendatangkan berkat, sebab Tuhan membalas setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Memikul salib juga berarti memperkuat dan memperkokoh iman kita kepada Tuhan, apalagi ketika kita diperhadapkan pada situasi yang mustahil. Tahukah saudara, apabila kita mendengar dan menaati suara Tuhan, maka berkat-berkat ini akan mendatangi kita. Berkat keberhasilan dan keberuntungan tertulis dalam Ulangan 28 ayat 1-2. Berkat kekuatan dan perlindungan tertulis dalam Matius 7 ayat 24-25. Dan keselamatan kekal tertulis dalam Yohanes 10 ayat 27-28. Jadi saudara, untuk bisa taat di tengah kemustahilan, kita harus pahami dan percayai bahwa Tuhan memberikan rancangan terbaik bagi kita, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan
untuk memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Walaupun perintah Tuhan tidak selalu mengenakan, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan merancangkan yang terbaik bagi setiap kita. Pada akhirnya, semua akan mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan Yesus. Yuk belajar percaya dan taat. Haleluya! Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita boleh sama-sama ada di tempat ini, amin. Kita bersyukur Tuhan menuntun kita. Kita sudah memasuki bulan yang ke-8. Bulan kemerdekaan bangsa kita dan kemerdekaan buat setiap kita, amin. Haleluya, mari saya undang sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang sangat baik. Kami bersyukur hari ini ada oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh ada sampai hari ini, kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa yang sangat baik. Engkau hadir di tempat ini, Engkau mengurapi setiap kami Tuhan. Kami rindu pagi hari ini kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami rindu pagi hari ini Tuhan, mujizat-Mu terjadi atas kami. Keajaiban-Mu terjadi atas kami Tuhan. Kami percaya janji-Mu, kami percaya firman-Mu Tuhan. Engkau Tuhan Bapa kami yang setia, yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Firman-Mu terjadi dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau ajaib Tuhan. Mari naikkan sembah syukur kepada Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah, mari sembah Dia, bersyukur. Sebab Tuhan baik. Kami percaya Tuhan, janji-Mu, firman-Mu tak pernah berubah. Kami percaya, tiada yang mustahil bagi-Mu, tiada yang sukar di mata-Mu Tuhan. Kami bawa seluruh hidup kami, datang sujud menyembah. Raja mulia, Bapa yang kekal. Iralabaralaba ya syana. Kami percaya mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi di sini. Ada kemenangan, sebab Engkau hadir Tuhan. Engkau memulihkan, Engkau menyembuhkan, kasih-Mu ajaib. Haleluya. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagi-Mu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuh
jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Bapak Ibu silakan duduk kembali bersama, katakan, Tuhan Engkau ajaib bagiku. Ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib, Tuhan Engkau ajaib, Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang kusaksikan, semua yang kusaksikan perbuatan tanganmu. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah juga nyanyikan. Tuhan Engkau, amin, tak ada yang tak mungkin. Kau yang telah berfirman, amin. Mari sekali lagi, Tuhan Engkau ajaib. Tak ada yang tak mungkin. Semua yang kami saksikan, semua yang perbuatan tanganmu, Tuhan Engkau ajaib. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Kami percaya Tuhan, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Kami percaya, aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Mari bersama katakan, tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Tiada yang
jawab semua seru doaku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan member. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan member. Mari sama-sama sembah dalam roh. Olalabaya shekalabalalabalalabalaya shandalbalala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 bal
Kami percaya Engkau ajaib Tuhan. Engkau sanggup menjawab setiap seruan doa kami. Engkau sanggup melawan setiap kami Tuhan. Oh haleluya, aku percaya, aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, mari serukan. Percaya yes, Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan mari sekali lagi. Aku percaya, sambil mengangkat tangan katakan kepada Tuhan, Kau turun tangan memulihkan setiap kami. Aku percaya, aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan kau turun tangan, kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Mari sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup melawat kami, Tuhan yang menjawab setiap doa kami. Pagi hari ini kami terima kesembuhan, kami terima kemenangan, kami terima sukacita, kemerdekaan boleh menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan. Mari sorak-sorai lebih lagi buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Kita percaya bahwa hari-hari ini Tuhan sedang melawat setiap kita. Amin. Hatiku percaya walau dunia bergoncang, tapi Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang tidak pernah tergoncangkan. Haleluya. Mari bersama katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah.
bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah pergi meninggalkan setiap kita. Bersama katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu. Hanya padamu kau mengarah. Yes. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Haleluya. Kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Boleh saya menyambut ada yang baru pertama kali hadir? Boleh lambaikan tangannya. Yang baru pertama kali hadir. Oh, haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin. Boleh kasih salam ke sebelah kiri, kanan, depan, belakang. Katakan Tuhan kita dahsyat. Haleluya, dia ajaib dalam hidup setiap kita. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Amen. Mari saya undang Pak Gembala boleh berdoa buat persembahan. Bapak Ibu sekalian, sementara Bapak Ibu menyiapkan persembahan untuk Tuhan, saya akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Kalau kami akan menabur untuk pekerjaan Tuhan, kiranya Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi. Berkati mereka berlimpah-limpah. Penyertaan Tuhan yang baik, kesehatan yang baik, keluarga yang baik, juga ekonomi yang baik selalu menyertai mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh mengucap syukur kalau kami boleh menabur untuk pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap untuk menabur. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Amin. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu?
Bapak Ibu nyanyikan pujian ini. Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah, mari bersama-sama kita menyembah Tuhan. Engkau pulihkan hidup kami, Kau pulih. Engkaulah harapan, Engkaulah harapan. Hidup kami di dalam-Mu. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, Engkau selamatkan kami. Engkau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur dengan apa segala segenap hati kami menyembah. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Thank you, Jesus. Mari kita mengucap syukur buat Tuhan. Kalau kita boleh ada sampai hari ini, di bulan yang baru, bulan Agustus, biar Tuhan, penyertaan Tuhan selalu ada dalam hidup ini. Seperti dalam lagu ini, dengan apa aku balas. Persembahan yang baik adalah persembahkan tubuhmu untuk kemuliaan nama Tuhan. Layani Tuhan dengan sungguh-sungguh, ibadah dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan sudah jauh memberikan, jauh lebih besar, lebih banyak daripada yang kau pernah pikirkan. Terima kasih Yesus. Thank you Shantara Sirama. Terima kasih Yesus, terima kasih. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Biar setiap benih firman ditaburkan pagi hari ini membuat kami menjadi orang yang jauh lebih baik lagi. Menyenangkan hati Tuhan, memuliakan hati Tuhan dalam setiap aspek hidup ini. Biar setiap hari kami menjadi umat yang berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, biar setiap firman yang kamu taburkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami bukan hanya sebagai pendengar firman, tapi kami sebagai pelaku firman. Terima kasih Yesus, berkati setiap jemaatmu di tempat ini. Apa yang menjadi persoalan, pergumulan mereka, kami tahu kami punya Allah, punya Yesus yang memberikan jalan keluar. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita diberkati, sama-sama katakan amin. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, tak terasa kita masuk di bulan Agustus. Tentu Agustus adalah hari namanya kita memperingati apa? Kemerdekaan. Wah, tadi saya bilang sama Ibu, Bu, bajunya sudah merah putih. Luar biasa. Atasnya merah, bawahnya putih. Luar biasa Bapak Ibu sekalian, saya percaya bahwa namanya merdeka itu benar-benar merdeka. Merdeka dari penjajahan. Kalau kita sebagai umat Kristen, kita merdeka dari dosa.
Ya, merdeka bahwa kita tidak lagi keterikatan, kita tidak lagi dikutuk oleh dosa, ya. Mungkin dosa apa saja, dosa masa lalu, dosa orang tua, dosa nenek moyang dan lain sebagainya. Saya percaya ada penyertaan Tuhan. Ayo kita buka ayatnya, kita mau nantikan Tuhan. Yuk kita lihat Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Ya, Bapak Ibu saya akan bacakan firman-Nya, demikian bunyinya. Itu ada di multimedia, silakan Bapak Ibu juga mau baca, silakan. Di sini dikatakan, Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ada lagunya ini. Multimedia naik. Mantap Bapak Ibu sayang. Di sini katakan apa? Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Saya tahu hari-hari ini kita mungkin merasa lelah. Mungkin lelah dalam pelayanan, lelah dalam hidup, saya nggak tahu. Mungkin Pak, makin hari kok makin sulit, makin susah. Tapi beberapa, Pak puji Tuhan sudah dipulihkan. Dibandingkan tahun-tahun 3 tahun yang lalu semuanya pulih. Tapi juga dikatakan anak-anak muda menjadi lelah. Saya sangat sedih kalau anak-anak muda tidak cari Tuhan sejak mereka muda. Mereka boleh kenal Tuhan, mereka harus tahu Tuhan sejak mereka kecil. Ya Bapak Ibu sekalian, kita sebagai orang tua, kita tidak usah tidak hanya memberikan mungkin warisan berupa harta, tapi kita memberikan sesuatu yang besar buat anak kita, yaitu pengenalan akan Tuhan. Ya, saya percaya Bapak Ibu sekalian, kalau kita memberikan anak-anak kita kenal Tuhan sejak mereka kecil, mereka akan, saya merasa saya aman. Saya punya anak paling kecil, sekarang sudah kuliah, baru masuk kuliah. Sejak kecil saya ajar dia untuk ikut Tuhan. Dan dia sudah bisa mengerti, membedakan. Mami, papi, itu teman-teman sukanya dugem katanya. Masih SMA sudah dugem, saya bilang. Kamu gak ikut-ikut kan? Enggak lah papi. Ya, puji Tuhan, ini ada merasa memberikan suatu ketenangan Bapak Ibu sekalian. Jadi sangat penting kalau kita mengenalkan anak-anak kita sejak kecil. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini fungsi dari orang tua. Dan banyak anak muda yang menjadi lelah lesu. Banyak teruna-teruna yang mereka tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Bapak Ibu sekalian, ayo kita nyanyikan lagunya. Ayo, ada multimedia lagunya. Yang berharap Tuhan diperbarui kuatnya, terbang naik dengan sayap Raja Wali, berjalan tiada malam, berlari tiada lelah. Ajarku harap Kau Tuhan. Sekali lagi. Orang yang berharap Tuhan diperbarui kuatnya, terbang naik dengan sayap Raja Wali, berjalan tiada malam, berlari tiada lelah. Ajarku harap Kau Tuhan. Haleluya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kita mau terbang seperti Raja Wali. Ya, kita tahu Raja Wali bisa terbang tinggi melihat sesuatu yang lebih besar di hadapan kita. Bapak Ibu sekalian, kita lihat ayatnya kemudian, Mazmur 27 ayat 14 demikian bunyinya. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Yes, nantikanlah Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita dikatakan nantikan, saya melihat dari beberapa terjemahan dari Alkitab. Ya, kalau ngomong nantikan itu bukan nanti, bukan nanti dulu, bukan. Nanti artinya apa? Wait for the Lord. Apa? Tunggu Tuhan. Atau dikatakan apa? Nantikan itu nantikan pertolongan atau mengandalkan. Ya, kalau ngomong nantikan itu tunggu Tuhan. Bukan nanti Tuhan, bukan nanti. Wah Tuhan nanti deh, bukan gitu. Ya, tapi menanti itu apa? Membuat, menunggu kedatangan Tuhan, menunggu pertolongan Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian dikatakan tunggu pertolongan Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti menolong. Cuma kadang-kadang kita nggak sabar. Kapan jawaban dari Tuhan?
Banyak orang yang merasa, Tuhan kok lama sekali doaku dijawab. Banyak orang yang bilang begitu. Akhirnya mereka tinggalkan Tuhan, kenapa? Mereka nggak sabar. Saya percaya kok, Tuhan pasti berikan jalan keluar. Tapi waktunya Tuhan. Yang apa yang harus kita kerjakan? Di situ jelas dikatakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Kalau kita semua lagi menunggu yang namanya pertolongan Tuhan, Tuhan minta kita untuk jaga hati. Siapa yang masih perlu pertolongan Tuhan? Siapa yang menunggu pertolongan Tuhan? Semua pasti perlu kan? Dan ini yang Tuhan mau apa? Hati kita tuh harus kuat. Hati kita tuh harus teguh, jangan goyah. Jangan pernah kita meragukan apa yang Tuhan bisa berikan buat kita. Banyak orang yang gak sabar, akhirnya mereka cari jalan pintas. Tuhan, aku dipulihkan ekonomi. Langsung dengar sama orang, Pak, di situ bisa cari pesugihan. Loh bener loh, ini kejadian Bapak Ibu. Bukan hal yang, mereka apa? Mereka nggak tahan dengan situasi ekonomi. Mereka nggak tahan dengan himpitan ekonomi. Akhirnya apa? Mereka cari jalan pintas. Ada yang bilang, Pak, kalau restorannya laris katanya harus begini, dikepretin. Aku nggak tahu tuh. Bapak Ibu sekalian, kenapa orang mencari jalan pintas untuk mereka menjadi kaya? Jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian. Saya nggak tahu, mungkin orang yang sakit penyakit. Saya pernah mendengar beberapa orang sakit penyakit tidak pulih-pulih, tidak sembuh-sembuh, dan mereka bunuh diri. Bapak Ibu sekalian, ini sesuatu yang saya lihat bukan mereka yang anak-anak Tuhan. Emangnya bunuh diri itu menyelesaikan masalah? Tidak. Mungkin kok nggak sakit, tapi nggak masuk surga loh. Malah rugi. Benar nggak Bapak Ibu sekalian? Yang penting kita bertahan dengan jawaban Tuhan. Mungkin saya katakan, bisa jadi kita nggak sembuh. Tapi saya mengatakan, itu seizin Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saya banyak sekali orang mengalami mereka mencari tunggu jawaban Tuhan. Mungkin Tuhan tidak jawab hari ini. Mungkin tidak jawab minggu depan. Gak jawab, ada yang bilang, Pak saya berdoa sampai bertahun-tahun dan akhirnya orang yang meninggal mereka gak sembuh. Saya mau katakan itu seizin Tuhan. Tuhan punya jauh yang lebih besar yang di hadapan mereka. Ada kejadian benar, orang itu punya kanker, dan pada waktu mereka sakit kanker yang sangat berat, mereka ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mereka melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mereka berdoa untuk kesembuhan. Pada waktu mereka disembuhkan, akhirnya apa? Mereka tinggalkan Tuhan. Mereka sibuk lagi dengan pekerjaannya. Mereka nggak lagi layani Tuhan karena nggak ada waktu. Tapi pada waktu dia sakit, dia punya waktu untuk melayani Tuhan. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau saya melihat seperti ini, saya mau dalam kondisi saya nanti kedapatan pada waktu akhirnya, hidup saya tetap setia sama Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupmu. Kenapa? Saya tahu lebih baik jiwa saya yang selamat, roh saya yang masuk surga. Bapak Ibu sekalian, ini sesuatu yang saya mau katakan, kita menantikan pertolongan Tuhan. Dengan apa? Dengan hati, jaga hati kita. Apakah hati kita ini dikotori enggak? Apakah hati mendapat hal-hal yang membuat pikiran kiri kanan yang membuat kita goyah sama Tuhan. Tapi yang Tuhan mau hari ini, kita menantikan dan hanya berharap sama Tuhan. Sampai kapan? Sampai kesudahan, sampai Tuhan panggil saya kembali. Bapak Ibu sekalian, inilah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kalau kita bilang bahwa hati kita, jaga hati. Yang pertama kita lihat Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat tubuh ini adalah bait Allah. Siapa yang percaya tubuh ini bait Allah? Dijaga enggak? Jaga. Kalau ngomong, Pak saya harus sehat, saya harus begini, makan dijaga. Bukan sembarangan loh. Ya, kadang-kadang kita nggak bisa menjaga hawa nafsu, betul nggak? Wah, kalau lagi pesta itu lupa rasanya. Apalagi kalau buffet, makanannya, waduh piringnya setumpuk begini, ya kan? Haleluya, lupa daratan ya. Nanti kalau sudah asam urat, darah tinggi, baru kolesterol. Nah kan, jadi Bapak Ibu kita ini bait Allah. Kalau namanya bait Allah dijaga. Ini milik Tuhan. Dan dikatakan apa? 1 Korintus 3:16 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Bahwa roh Allah diam di dalam. Jadi ada roh Allah loh dalam sini nih. Bapak Ibu sekalian, mau saya katakan ini, kenapa kita ada roh Allah? Karena kita tahu kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berarti ada roh Tuhan. Kita kadang-kala lupa.
Yang kita kasih makan tuh jasmani terus, betul nggak? Ya, ya, jangan lihat saya dong, ini gendut ya, biasalah ya. Ini investasi namanya nih ya, haleluya. Jadi apa Bapak Ibu? Wah, ini pendetanya nggak pernah diet katanya, nggak pernah puasa katanya ya. Kalau nanti pendetanya kurus, wah, nggak diberkatin, jadi repot nih ya. Jadi gua gempal-gempal dikit lah, nggak apa-apa ya. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Jangan cuma daging yang dikasih makan, roh ini perlu makan. Kadang-kadang kita lupa loh, tubuh ini berapa lama sih dipakai? Ayo, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun? Ya, kemarin oma-oma ada yang bilang, Pak umur saya sudah 90 tahun, puji Tuhan. Wih, bagus amat, pakai sampai 90 tahun, belum turun mesin. Tapi Bapak Ibu sekalian, kita ini dipakai, tubuh ini paling 80-90 tahun. Tapi roh dalam kita ini selama-lamanya loh. Yang nanti naik ke surga itu apa? Ya roh jiwa kita ini. Bukan tubuh. Tubuh itu dikubur. Di tanah selesai, wassalam, bablas. Anginnya, ya toh? Tapi orang seringkali apa? Merawat tubuh lebih daripada merawat roh kita. Nah ini yang salah. Boleh nggak saya ke manicure pedicure? Oh boleh aja biarkan cantik, ya toh? Kalau nggak cantik nanti repot suaminya. Boleh nggak kita perawatan tubuh? Boleh. Supaya kita kelihatan bagus, karena itu tubuh Tuhan. Tapi jangan lupa kita merawat hidup kita, merawat roh kita. Tapi banyak orang yang berani membayar uang besar untuk tubuh yang fana. Benar nggak? Saya pernah lihat tuh ada viral di TikTok kalau nggak salah. Tunjukin ke film. Tahu nggak guys? Gue nggak tahu nih kayaknya. Gue lagi facial nih. Habis berapa? 250 juta. Hah? Aduh, facial 250 juta. Siapa yang pernah lihat itu ceritanya tuh? Oh my god, nopek gotiau buat facial. Kan worth it ya, biar cantik katanya. Haleluya. Itu akan termakan usia, tahu nggak? Tapi 200 juta mereka bayar hanya karena untuk facial. Wah, harus disuntik sana, suntik sini ya. Ada yang tarik benang sana, tarik benang sini, ya kan? Ya, nanti kalau benangnya putus gimana itu ya. Copot semua, udahlah ya, kita ini milik Tuhan. Nanti bingung Tuhan, bener. Begitu ganti Tuhan di surga bilang, lu siapa? Kok beda katanya. Tapi kita lihat bahwa apa? Orang berani membayar, membuang uang untuk tubuh yang fana. Tapi kita lupa bahwa roh ini dalam hidup kita ini ada rohnya. Kasih makan. Makanya apa? Firman Tuhan. Ibadah yang baik. Hubungan kita yang baik sama Tuhan. Menyenangkan Tuhan. Karena dikatakan apa? Supaya kita ini kuat. Kan tadi bilang apa? Menanti pertolongan Tuhan. Wait for the Lord. Tunggu pertolongan Tuhan. Dengan apa? Jaga hati. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat, wah ini kecil ya, kelihatan nggak ya? Oke, yang pertama kalau kita lihat, kenapa kita tahu bahwa tubuh ini adalah milik Tuhan? Yang pertama, kita sudah dimerdekakan dari dosa dan hukum maut. Ya, di sini dikatakan 2 Korintus 3 ayat 17 dikatakan, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita itu sudah dimerdekakan dari dosa maut. Kita sudah mengatakan kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Artinya apa? Kita sudah merdeka. Ya, 17 Agustus Indonesia merdeka. Dan kita hari ini bilang bahwa kita sudah merdeka dari dosa. Tidak ada dosa lagi. Bapak Ibu sekalian, beberapa kali saya mendoakan orang yang mau meninggal. Ya, salah satunya dia katakan apa? Waktu mau meninggal itu susahnya minta ampun. Keluarga sudah merelakan. Ternyata apa? Dia masih simpan sesuatu. Sering ya terjadi ya, masih simpan sesuatu. Dulu pernah ikut apa. Waduh, ini mau mati susahnya minta ampun. Padahal keluarga sudah merelakan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita hari ini telah boleh mendengar, kalau ada roh Tuhan di dalam hidup kita, kita tuh sudah merdeka. Saya ingin sekali melakukan HMC, Healing Movement. Pernah dengar HMC? Jadi ada pemulihan. Karena kita nggak tahu Bapak Ibu sekalian, mungkin dari beberapa dari kita dulu waktu masih kecil, mungkin pernah minum sesuatu, dimandiin ya, nggak bisa mandi sendiri waktu dulu masalahnya, ya. Lalu minum air kembang segala macam, tentu hal itu harus dihapuskan.
semuanya itu harus dipatahkan. Kenapa? Ada roh yang mengikat. Mungkin kita nggak sadar loh. Mungkin orang tua kita menyerahkan kepada iblis. Orang menyerahkan kepada orang-orang yang mungkin orang-orang pintar. Tapi kalau kita percaya bahwa kalau kita sudah dimerdekakan, Tuhan sudah patahkan segala roh nenek moyang, dosa-dosa nenek moyang, supaya kita berserah sama Tuhan. Pada waktu kejadian itu saya berdoa. Tentunya bilang ini kok susah sekali. Akhirnya saya berdoa minta pelepasan. Melepaskan segala roh nenek moyang. Dan akhirnya dia dipanggil Tuhan dengan baik. Bapak Ibu sekalian, ini yang akan kita mau lakukan. Kita lakukan HMC. Nanti diatur jadwalnya. Kapan kita akan lakukan HMC, ya, pemulihan. Karena saya banyak melihat orang-orang yang sakit hati. Orang-orang yang tidak bisa move on dalam hidupnya. Karena mereka apa? Mereka terkendala oleh dosa-dosa masa lalu. Dan saya percaya Tuhan mau kita dimerdekakan. Yang kedua, tubuh ini bukan milik sendiri. 1 Korintus 6 ayat 16 dikatakan demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah yang Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Dan Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi apa yang dikatakan? Tubuh ini adalah milik Tuhan. Harganya sudah lunas dibayar. Bapak Ibu sekalian, kenapa saya mau katakan demikian? Supaya kita menjaga hidup kita dengan baik. Ini tubuh Tuhan. Lakukan dengan baik. Jangan berikan masukan sesuatu yang negatif. Saya nggak tahu Bapak Ibu sekalian. Ya, banyak orang yang suka mabuk-mabukan. Mungkin masih merokok. Ini kan tubuh Tuhan. Masih hal-hal yang kurang baik. Tentu kita bahkan tubuh ini bukan milik saya sendiri. Adalah milik Tuhan. Pakai sesuai yang paling Tuhan mau. Melayanan, kita tahu, saya pun kemarin katakan, saya tuh capek. Kenapa capeknya? Capek secara fisik. Kemarin saya ada doa pengerja. Setelah itu saya ke Karawaci menjemput anak saya. Sorenya pulangnya saya harus melakukan ada acara keluarga. Ulang tahun saudara saya. Seharian saya nggak di rumah. Saya capek sekali dan hari ini saya harus berkhotbah. Saya percaya bahwa tubuh ini bukan milik saya sendiri. Kalau saya boleh, mungkin saya harus istirahat dan bangun siang. Tapi saya katakan Tuhan, ini adalah Tuhan yang mau saya kerjakan. Walaupun dalam kondisi capek, ini adalah milik Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita belajar kalau ada Roh Kudus dalam hidup kita. Yang kedua, muliakan Allah dengan tubuhmu. Di situ dikatakan Galatia 5 ayat 13 dikatakan apa? Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang yang lain oleh kasih. Artinya apa? Tubuh ini dipergunakan untuk melayani Tuhan. Jangan dibilangkan, oh aku sudah merdeka, aku bebas. Makanya banyak orang yang salah kaprah. Mereka sudah dikatakan, Pak aku kan sudah melayani, aku boleh hidup seenaknya dong. Enggak bisa. Ini ajaran hyper grace nih Bapak Ibu sekalian. Ya dikatakan apa? Engkau sudah merdeka, engkau sudah dipanggil untuk merdeka. Tetapi jangan pergunakan kemerdekaanmu sebagai kesempatan untuk berbuat dosa. Hyper grace katakan demikian. Sekali selamat tetap selamat. Enak aja. Oh aku sudah melayani Tuhan, aku sudah terima Yesus kok. Berarti gua masih bisa enak seenaknya, hidup seenaknya. Gak boleh. Tidak ada istilah seperti itu. Ini saya mau katakan dengan keras Bapak Ibu sekalian. Ada ajaran-ajaran sesat dikatakan, aku sudah merdeka, aku sudah terima Yesus. Berarti mau dugem ya dugem, judi ya judi. Mabuk-mabukan ya mabuk-mabukan. Itu tidak boleh. Itu tidak memuliakan Tuhan. Kenapa kamu merdeka? Supaya apa? Supaya kamu bisa melayani seorang yang lain dengan baik. Supaya apa? Supaya kamu bisa melayani Tuhan dengan baik. Nah gitu loh. Jadi bukan hidup seenaknya. Jadi Bapak Ibu sekalian memang betul ada istilah katakan demikian. Ya, setia sampai akhir. Kalau orang meninggal itu selalu apa tulisannya? Mencapai garis finish. Betul nggak? Itu ayat-ayat yang favorit kalau orang meninggal itu. Artinya supaya kita tuh setia sampai pada akhirnya. Nah ini loh. Saya kemarin saya pernah ada salah satu teman punya pemikiran seperti itu. Seorang ibu dulunya semangat melayani Tuhan. Begitu dia ada kasus karena perceraian, dia tidak melayani Tuhan lagi. Teman-temannya bilang apa? Ya sudah tidak apa-apa, dulu kan sudah melayani Tuhan. Dulu kan sudah begini, dan akhirnya dia tinggalkan Tuhan. Karena dia kecewa sama Tuhan. Bapak Ibu sekalian,
kalau hilang begini, kalau menurut hyper grace, dia udah selamat tuh dulu. Dia udah terima Tuhan. Tapi dengan respon yang dia lakukan dengan masalah dalam hidup, membuat dia jatuh dalam dosa. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, kita punya respon yang baik loh. Kita tuh harus setia sama Tuhan sampai pada akhirnya Tuhan panggil. Nggak gampang loh jadi orang Kristen. Ya benar nggak? Jadi orang Kristen itu nggak gampang. Katanya ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Betul nggak? Siap nggak yuk? Ayo, minta baju suruh kasih jubahnya. Apa ada ajaran seperti itu kalau nggak di Alkitab? Kalau yang ajaran lain mungkin kalau kamu pukul, gua bales lu. Ya, gua cotos lu kalau perlu. Jangan begitu Bapak Ibu sekalian. Ini adalah ajaran Tuhan yang katakan apa? Supaya kita itu belajar untuk mengampuni. Tidak mudah. Orang mau katakan apa? Oh Pak, bukan aku yang salah. Dia yang salah, kenapa harus aku? Tapi katakan yang Tuhan mau apa? Supaya kita memuliakan dengan tubuh kita. Tubuh ini adalah bait Tuhan. Yang kedua Pak, kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Yesus sudah mati di kayu salib, dia menebus dosamu. Semua sudah lunas dan kita lakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan hari-hari ini. Bapak Ibu sekalian, Petrus 2 ayat 16 dikatakan apa? Hiduplah sebagai orang merdeka, bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan untuk menyelimbungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Kita sudah orang merdeka. Sekali lagi dikatakan, jangan menyalahkan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, banyak orang yang mengatakan dirinya Kristen. Dan akhirnya, terutama hari-hari ini, banyak sekali kita mendengar ajaran-ajaran sesat. Ya, mungkin dengan kodok, oh seorang hamba Tuhan. Mereka melakukan kejahatan. Saya sangat sedih kalau banyak mendengar orang-orang Kristen. Orang-orang yang sudah kenal Tuhan, tapi hidupnya tidak seperti Tuhan. Kita menjadi orang Kristen, Kristus, artinya apa? Kita wajib hidup seperti Kristus hidup. Bukan menyalahgunakan pelayanan kita. Saya banyak kejadian Bapak Ibu sekalian. Ya, ini true story saya salah satu. Saya punya waktu itu teman sepelayanan. Kita berharap kita selalu unity. Akhirnya, ayo ada bisnis bareng. Ayo Pak Hari mau tanam berapa duit? Ayo rame-rame yuk, coba rame-rame. Saya pikir juga apa ya, saya tidak berpikir hal-hal yang negatif, namanya orang sepelayanan satu gereja. Percaya. Memang saya salah, tidak ada perjanjian yang jelas. Karena saya percaya satu pelayanan tempat saya. Akhirnya ternyata apa? Uangnya nggak kembali. Uangnya nggak kembali. Dan sampai hari ini, saya berdoa, Tuhan, saya harus gimana coba? Saya juga salah, nggak ada perjanjian, nggak ada hitam di atas putih, dan nggak bisa berbuat apa-apa. Mau dituntut bagaimana? Yang saya bisa cuma berdoa. Kalau Tuhan gerakkan dia balik, dia balik. Tapi sampai hari ini belum balik. Ya Bapak Ibu sekalian, saya nggak bisa kutukin dia kok. Kalau semakin saya kutukin, dia makin nggak diberkatin. Kalau nggak diberkatin, duitnya nggak balik. Bener ya? Ya, ngerti ya? Kalau kamu ada orang yang utang sama kamu, doain biar diberkatin. Mau nggak? Sulit Pak. Saya maunya gua kutukin. Awal udah gitu lah, gua nggak tahu ngomongnya dah. Ya, bener nggak? Tapi kalau ada orang yang utang sama kamu, doain, berkatin, supaya bisa bayar gua. Loh kalau kamu tidak diberkatin, dia makin terpuruk, dia malah mati, malah duit lu hilang sekalian gitu. Logis ya, kita doakan, berkatin dia, berkatin. Tuhan berkatin dia, berkatin. Tapi juga sadarkan dia gitu. Ya, sudah diberkatin lupa lagi malahan ya. Berkatin dia, supaya dia juga diberkatin. Kalau makin terpuruk, makin akan hilang. Tapi saya percaya Bapak Ibu sekalian, biar apapun yang terjadi membuat saya, oh Tuhan, banyak orang yang ternyata di gereja bukan 100% malaikat. Tapi kita mau belajar bagaimana kita ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dikatakan apa? Hidup sebagai hamba Allah, yaitu apa? Hidup jujur dan tidak berpura-pura. Wow, keras ya khotbahnya ya Bapak Ibu sekalian. Apa? Kalau kita hamba Tuhan ya, hamba Allah,
Saya bilang kalau hamba Allah itu bukan cuma pendeta ya. Semua ini hamba Allah. Betul nggak? Ya. Pilihannya cuma dua kok. Hamba Allah apa hamba setan? Milih mana? Hamba Allah. Ya. Hidup jujur dan tidak berpura-pura. Layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bukan kepura-puraan. Penting Bapak Ibu sekalian hari. Yang kedua apa? Jangan hidup lagi dalam dosa. Roma 8 ayat 13 dikatakan demikian. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu akan mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu dan kamu akan hidup. Jadi artinya apa Bapak Ibu sekalian? Jangan lagi hidup dalam dosa. Keinginan daging ini sangat kuat sekali. Daripada keinginan roh. Betul enggak? Enak mana? Ke mall atau ke gereja? Jujur nih. Pilihan itu. Ya. Nanti siangnya ke mall ya, gereja dulu. Ya, gitu. Haleluya. Bapak Ibu sekalian. Ya, cari dulu kerajaan Allah serta kebenarannya ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa sering kali wah, enak tidur apa enak berdoa? Enak bangun siang atau bangun pagi? Pagi, haleluya. Ya. Saya berusaha bangun pagi untuk kirim ayat Bapak Ibu sekalian ke sebat di tempat ini. Ya, kenapa? Saya pengen belajar untuk tidak tergantung oleh tubuh saya, Bapak Ibu sekalian. Saya yang ngontrol tubuh saya, jangan tubuh saya yang ngontrol saya. Ya, Bapak Ibu sekalian, tidur cukup, betul, harus tidur cukup. Makan cukup, betul, tapi tidak berlebihan. Kenapa? Jangan kita yang tidak menahan hawa nafsu ini. Waduh, kalau makan aja lupa daratan, ya kan? Ya, kalau ke mall nggak lupa pulang katanya. Ya nggak, betul Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang mau saya katakan bahwa kita ini harus mengontrol hidup kita. Waktunya ibadah, ya ibadah. Waktunya jalan-jalan, jalan-jalan. Ada waktu untuk keluarga. Juga saya mau katakan demikian, banyak hamba Tuhan yang malah keluarganya mereka sakit hati. Kenapa? Papahnya sibuk pelayanan. Dari pagi sampai sore keluarga nggak diingat. Itu juga menjadi kendala loh. Ya, ada loh seperti itu. Ya, Bapak Ibu sekalian, yang penting bagaimana kita mengatur kehidupan kita supaya kita jangan hidup dengan baik. Ya, yang ketiga harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Ya, seperti dikatakan Amsal 20 ayat 22, janganlah engkau berkata aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan, Ia akan menyelamatkan engkau. Jadi Bapak Ibu sekalian di Amsal 22 jelas dikatakan janganlah engkau berkata aku akan membalas. Malah dikatakan nantikanlah Tuhan, pertolongan Tuhan, karena Ia akan menyelamatkan engkau. Artinya apa? Belajar untuk mengasihi. Tadi saya katakan jadi orang Kristen tidak gampang, mata ganti mata itu tidak terjadi di orang Kristen, tapi kita harus belajar untuk ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Bagaimana kita belajar untuk terus pembalasan itu dari Tuhan, ya. Saya juga kadang-kadang bilang Tuhan luar biasa. Kita tuh walaupun dijahatin nggak boleh balas jahat loh. Karena pembalasan adalah milik Tuhan. Jaga hati. Gampang enggak? Enggak gampang. Hati ini mudah sekali dikotorin. Dan yang berikutnya kita lihat. Janganlah engkau akan, tadi katakan Amsal 20:22, janganlah engkau membalas, aku akan membalas kejahatan, nantikanlah Tuhan yang menyelamatkan. Dan Galatia 5 ayat 24-25 dikatakan demikian. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya mau katakan, kalau kita dikatakan kita Tuhan mau kita menantikan Tuhan, Tuhan mau kita jaga hati kita. Jaga hati. Ya, saya tahu dunia ini kita banyak melihat hal-hal yang kotor. Kita banyak melihat hal-hal yang rasanya tidak adil. Banyak korupsi di mana-mana. Waduh, mereka biasanya saya melihat banyak kejahatan yang terjadi. Apalagi sekarang dalam media sosial seperti ini, kita banyak melihat orang kirim video, orang kirim seperti apa. Kadang-kadang hati kita dikotorin. Tapi biar hari ini kita ada Roh Kudus dalam kita. Kita bisa memilih ini adalah hal yang baik atau ini adalah hal yang jelek. Bapak Ibu sekalian, biar kita selama kita menantikan pertolongan Tuhan, kita terus jaga hati kita, biar hati kita bersih. Ini yang Tuhan mau kita lakukan hari-hari ini. Dan Bapak Ibu sekalian, memang firman ini cukup keras, tapi saya percaya apa yang Tuhan mau kita kerjakan hari-hari ini. Supaya kita tidak hanya mendengar soal berkat yang berlimpah. Berkat itu bonus. Banyak orang yang lupa, mereka kejar berkat. Tapi mau saya katakan berkat itu tambahan. Berkat ini Tuhan yang atur.
Tapi yang utama tadi dikatakan, carilah dulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu sekalian, banyak orang yang lupa, mereka cari bonusnya terus. Tapi kita lupa untuk cari Tuhan. Biar hari ini kita memiliki komitmen yang baru. Kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Ya, jangan memikirkan soal hawa nafsu, soal mikir kedagingan. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Tabur untuk pekerjaan Tuhan yang baik. Saya tahu, saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita ke mall, duit 50.000 cukup nggak? Nggak cukup. Tapi kalau ke gereja cukup nggak? Kebanyakan katanya. Haleluya. Berikan untuk yang terbaik buat Tuhan. Karena saya tahu Bapak Ibu sekalian, Tuhan akan balas. Mungkin kita jangan hawa nafsu. Tuhan, aku mau nabur buat Tuhan. Nanti siang aku nggak makan. Kasih yang terbaik buat Tuhan. Saya percaya daging ini memang susah. Orang lebih senang memuaskan daging. Tapi saya percaya bahwa biar kemuliaan Tuhan ada dalam hidup kita. Biar kita benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Sebentar kita akan menerima perjamuan kudus. Siap nggak? Kalau kita tengok lagi hati kita. Apakah hati kita selama ini dikotori? Apakah hati kita selama ini ada hal-hal yang menyimpan dendam, menyimpan kebencian? Kita minta ampun sama Tuhan. Kita siap menantikan. Kita siap meminta pertolongan Tuhan. Layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Saya akan berdoa untuk kita semua dalam perjamuan kudus. Tuhan, terima kasih untuk firman yang kami boleh dengar hari ini. Biar membuat kami mengerti apa maksud Tuhan dalam kehidupan ini. Berkati setiap jemaat di tempat ini berlimpah-limpah Tuhan. Kau lihat setiap pergumulan mereka. Kau tengok hati mereka. Siapkan mereka untuk sehidangan dengan Engkau. Ampuni, minta ampun sama Tuhan. Kalau hari ini kau masih menyimpan dosa, menyimpan dendam, minta ampun sama Tuhan. Kita gak pernah tahu kapan kita pulang, dipanggil Tuhan. Tapi saya sebagai hamba Tuhan di tempat ini semua saya berdoa. Untuk setiap jemaat di tempat ini. Engkau sungguh-sungguh sama Tuhan. Engkau masuk surga. Tuhan, kau lihat hati mereka Tuhan. Kau tengok hati mereka Tuhan. Berikan pengampunan Tuhan. Ampuni mereka. Sucikan dan kuduskan hati mereka. Roh mereka. Untuk berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan menerima perjamuan kudus. Tuhan, kuduskan roti dan anggur ini. Kiranya roti dan anggur ini kami boleh sehidangan dengan Engkau. Kuduskan dan sucikan Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Kami sambut roti, tubuh dan darah Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan roti dan anggur dibagikan. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu, ku memujimu. Tinggikan namamu ya Tuhan, mulialah namamu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya aku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tinggikan namamu ya Tuhan, mulialah namamu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya
seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Jemaat yang dikasih Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat roti di tangan kita. Pada waktu malam Tuhan Yesus akan diserahkan, Yesus mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita memakannya di dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kita. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita meminumnya di dalam nama Yesus. Thank you Jesus. Ucapkan syukur. Ucapkan syukur. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur Tuhan kalau kami boleh sehidangan dengan Engkau. Terima kasih untuk perjamuan kudus. Terima kasih untuk pengampunan dosa. Terima kasih untuk harga yang sudah dibayar atas hidup kami. Kami menjadi milik Tuhan. Kami menjadi milik Kristus. Biar mulai hari ini kami memiliki komitmen yang baru. Kami memakai hidup ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Tidak lagi berbuat dosa, tapi kami mau sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan dimanapun Tuhan ada letakkan kami. Terima kasih Yesus, kami serahkan seluruh kehidupan jemaat di tempat ini hanya dalam tangan Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, ini adalah di bulan Agustus. Saya akan berdoa untuk yang berulang tahun di bulan Agustus. Ada? Selain Indonesia. Oh, Indonesia ulang tahun kan? Oh, Puji Mega. Ayo ulang tahun. Pak Leo. Ulang tahun. Ayo silakan maju ke depan, mau didoakan, mau dikasih hadiah. Haleluya. Mantap. Pak Leo ulang tahun nih. Bu Mega, ayo. Bu Rina. Tulis tolong dicatat, tolong kalau masih datanya harus update ya. Sini, masuk depan sini. Nah, yuk. Dari kiri boleh. Wih, hari ini ada yang hari ini, Bu. Pas nih. Lihat, tanggal berapa Karina? 29. Oke, nah Bapak. Kita tiap awal bulan kita doakan semuanya, Bapak Ibu sekalian. Wah, ini Bu Evi pas hari ini ulang tahun ini. Puji Tuhan. Ya, Bu Mega tanggal 20, Pak Leo tanggal 7, Pak Leo, Bu Eliana tanggal 6, Kak Rina tanggal 29. Ayo kita berdoa. Kita arahkan tangan ke saudara kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan.
Biar firman yang kami dengar hari ini mengingatkan kami kembali bahwa tubuh ini adalah milik Kristus. Kami mau melayani Tuhan dengan tubuh ini Tuhan. Biar Tuhan pakai roh kami juga Tuhan untuk boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kalau di depan kami Tuhan ada saudara-saudara kami yang berulang tahun di bulan Agustus Tuhan. Kiranya Tuhan berkati mereka berlimpah-limpah. Kami berdoa untuk Bu Mega Tuhan. Kami berdoa Pak Leo Tuhan. Kami berdoa untuk Bu Eliana. Kami berdoa untuk Bu Rina Tuhan. Berkati mereka berlimpah-limpah Tuhan. Penyertaan Tuhan yang baik. Mereka menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Yesus dengan sungguh-sungguh. Pakai mereka terus Tuhan, panjangkan usianya untuk terus dapat melayani Tuhan. Mereka jadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Menjadi bapak yang baik, suami yang baik, istri yang baik, mamah yang baik. Kami percaya pelindungan Tuhan sempurna. Terus Tuhan berikan kesehatan yang baik, ekonomi yang baik, keluarga yang baik selalu dalam kehidupan mereka. Terima kasih Yesus, kami serahkan kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan. Beda. Eviana. Oh, Eviana. Yuk, Tuhan berkati Bu Evi, silakan. Tuhan berkati Bu. Bapak Ibu sekalian, ini adalah minggu yang pertama. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu yang akan mengembalikan perpuluhan. Bapak Ibu lihat, dalam perpuluhan adalah yang amplopnya warna biru, ya. Kalau Bapak Ibu masih terbawa ini, mungkin bisa diserahkan kapan-kapan karena ini adalah amplop milik gereja. Ya, saya cetak cukup banyak, sudah habis, ya. Dan ada tapi tidak kembali gitu ya Bapak Ibu sekalian, karena mungkin dibawa ke rumah atau ada yang istilahnya terbawa. Ya, kalau yang amplop warna biru, tadi warna merah yang tadi adalah persembahan umum. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu yang mengembalikan persepuluhan, baik dalam minggu ini ataupun minggu-minggu yang akan datang. Saya akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk persembahan perpuluhan ini Tuhan. Kiranya Tuhan berkati Tuhan setiap persembahan yang Tuhan sudah percayakan buat kami. Kami tahu Tuhan semuanya adalah milik Tuhan dan kami pengelolanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan memberikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati mereka berlimpah-limpah Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menjaga mereka baik dalam kesehatan mereka, ekonomi mereka maupun dalam keluarga mereka. Terima kasih Yesus, kami siap untuk menabur dan kami percaya semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami percaya bahwa kami mencintai Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu nanti bisa masukkan di kotak di belakang setelah nanti Bapak Ibu pulang. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Kembali kita akan mendengarkan untuk pengumuman sepekan. Boleh yang bertugas? Silakan dan multimedia. Shalom Bapak Ibu, kami mengundang Bapak Ibu untuk hadir bersama di ibadah umum setiap jam 8 pagi dan jam 10 pagi di tempat kami. Kami mengundang anak muda untuk datang ke ibadah youth pada jam 12 siang setiap hari Minggu. Kami tunggu kehadirannya. Shalom semuanya, Bapak Ibu, Oma Opa. Kami dari Sekolah Minggu mau mengundang untuk membawa anak maupun cucunya untuk boleh hadir di Sekolah Minggu, ibadah bersama di kebaktian jam 8 dan jam 10 pagi di gereja ini. Sampai ketemu di Sekolah Minggu, Tuhan memberkati. Halo Oma Opa, jangan lupa hari Rabu ada ibadah umas jam 10 pagi. Ditunggu ya kedatangannya, terima kasih. Kami mengundang semua jemaat terkasih untuk hadir bersama kami setiap hari Sabtu jam 6 pagi di tempat ini di dalam doa pagi. Kami mengundang Bapak Ibu untuk hadir di ibadah full setiap Kamis pukul 7 malam di tempat ini. Kami tunggu kehadirannya. Untuk persembahan perpuluhan, ucapan syukur dan perawatan gereja, Bapak Ibu dapat memberikannya melalui akte persembahan atau mentransfer melalui rekening BCA yang tertera di bawah ini atau melalui tulis dan mesin edisi yang sudah kami sediakan.
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan dan kita boleh diizinkan oleh Tuhan sehidangan dengan Tuhan dalam perjamuan kudus. Sebelum mengakhiri kegiatan ibadah kita pagi hari ini, kita masuk dalam doa syafaat. Saya undang dengan kasih, kita semua bangkit berdiri. Kau ajaib Tuhan, terima kasih. Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau ajaib, kau dahsyat, kau luar biasa. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Engkau ada bersama kami pagi hari ini Bapa. Kami mengucap syukur untuk setiap firman yang dibagikan Tuhan. Kami percaya Tuhan semuanya tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami akan menanti-nantikan Tuhan dengan menguatkan hati kami Tuhan. Dengan teguh Bapa, dengan hidup sepadan dengan firman-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kuatkan kami, teguhkan kami Tuhan, perlengkapi kami dengan setiap kebenaran yang dari dalam Tuhan saja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Terima kasih Bapa, terima kasih juga Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau memberkati kami semua yang Tuhan dalam pelayanan pagi hari ini. Dari worship leader, imam musik Tuhan yang membawa kami memuji-muji menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih. Kau dahsyat, Kau ajaib, Kau luar biasa. Kami mengucap syukur untuk setiap jemaat Tuhan yang Tuhan kirimkan. Boleh kami unity memuji menyembah Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, apapun Tuhan yang mereka gumulkan, apapun Tuhan di dalam doa-doa mereka, Engkau memberikan lebih dari apa yang mereka harapkan, lebih dari apa yang mereka minta. Kesembuhan, pemulihan, terobosan atas ekonomi Tuhan, Tuhan damai sejahtera dan sukacita melimpah-limpah atas kehidupan jemaat-Mu di tempat ini. Bahkan untuk setiap jemaat yang mengikuti ibadah Tuhan, baik secara online Tuhan, Engkau memberkati mereka juga apapun keadaan mereka Tuhan. Engkau yang akan membangkitkan iman mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kau ajaib, Kau dahsyat, Kau luar biasa. Kami mengucap syukur Tuhan. Kau juga memberkati Tuhan Bapak Gembala sidang kami Tuhan, Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, beserta wakil gembala, bahkan seluruh pengerja Tuhan, bahkan seluruh jemaat di GB Gatot Subroto, dan juga gembala rayon kami Pak Kiki beserta keluarga besar, seluruh Tuhan gembala ranting cabang sampai kepada gembala kul jemaat Tuhan yang memberkati Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami juga Tuhan mengucapkan syukur Tuhan untuk Bapak gembala kami Tuhan di tempat ini beserta Ibu Gembala, beserta keluarga besarnya. Mereka semua aman di dalam perlindungan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kau memberkati Tuhan, mengurapinya, membawa kami jemaat-Mu di tempat ini, pelayan-pelayan-Mu, unity menanti-nantikan Tuhan seturut dengan firman-Mu. Kami dikuatkan Tuhan, Bapak Gembala kami diberikan kesehatan yang sempurna beserta Ibu Gembala Bapak. Bahkan masa depan anaknya ada dalam perlindungan tangan Tuhan Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Visi-Mu atas gereja ini Tuhan untuk membawa kabar baik dan kebangunan rohani digenapi di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan 1000 jiwa Bapa, bahkan lebih Tuhan akan digenapi, terjadi penuaian Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kedamaian, ada kemuliaan Tuhan turun atas Gading Nias Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Engkau memberkati pengelola, bahkan setiap Tuhan staf karyawan Tuhan, bahkan semua Tuhan yang bekerja untuk Gading Nias. Tuhan taruhkan hikmat Tuhan Bapa. Terjadilah Tuhan kedamaian atas Gading Nias, sukacita Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Jiwa-jiwa bertobat. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau dahsyat, Kau ajaib, Kau luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu juga sempurna Tuhan atas bangsa dan negara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kota kami diberkati Jakarta. Oh ya ya sikiri ya dede ya sikiri di. Bahkan pemilu yang akan datang Tuhan, Tuhan yang menjaga bangsa ini. Ada kerukunan, ada kedamaian Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan sudah menetapkan pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang Pancasilais, yang nasionalis, yang toleran terjadi Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kedamaian di bangsa ini Tuhan. Roh-roh pemberontakan, roh-roh anarkis, roh-roh yang datangnya bukan dari Tuhan, semuanya dihancurkan, dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ada gereja Tuhan yang unity Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Yes Lord, bekerjalah kuasa-Mu atas bangsa ini. Kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau dahsyat, Kau luar biasa. Kami mengucap syukur. Sebentar Tuhan kami akan pulang Tuhan. Kami rindu menerima berkat melalui Bapak Gembala yang kami kasihi Tuhan. Kau memberkati setiap jemaat-Mu ya Abah, keluarga mereka Tuhan, apapun Tuhan. Kau memberkati mereka berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah,
aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Cuma dikasih Tuhan, mari angkat tangan kita. Kekasih-kekasih Allah, pulanglah. Terimalah damai sejahtera, berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus melalui Tuhan Yesus Kristus yang akan memulihkan keadaanmu, baik ekonomimu, baik kesehatanmu maupun keluargamu mulai hari ini sampai kedatangannya yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kita diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kemuliaan-Mu datanglah penuh